pedang naga puspa. Karena kalau melihat ujungnya Pak ya, itu naga ya. Ini yang punya Panglima. Bisa jadi pedang ini memang naga puspa Pak. Naga puspa, ya. Jelasnya seperti itu. Saya tidak berani bicara karena apa? Kok tercangnya? Oh bukan, ada naga puspa gini-gini lah. Ya. Itu. Ya, tapi saya yakin sudah. Kan saya naga puspa ini. Naga puspa. Waktu itu teman dari Bali kalau nggak salah. Nanti berapa maharnya gitu. Saya menolak. Bukan itu yang saya cari. Di saat panjenengan dikasih pedang ini posisinya nancap di dinding gua Pak ya? Itu tertanam. Tertanam di dinding gua? Tertanam. Kalau nggak salah itu hampir 15 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng Gunung Welirang, dan di sini kita akan mencoba mereview sebuah rumah yang dimana pemilik rumah ini penemu dari pedang naga puspa, pedang sakti milik Arya Kamandanu yang sudah sangat tersohor dan sangat terkenal. Jadi beliau ini menemukan pedang ini berada menancap di dalam batu, di dalam gua ya. Nah ini lagi heboh, orang yang lagi penasaran juga. Rahayu Jago Budi. Ngapunten matur sembah kula diizinkan untuk sowan ke dalam panjenengan kali Bapak sinten? Bapak Jadi. Bapak Jadi. Masih di daerah Pacet atau Sendi ini? Pacet. Pacet. Ya, tapi kampung Sendi. Kampung Sendi. Kampung adat nih. Kampung adat Sendi. Sendi. Terima kasih, kami telah dipersilakan masuk dan berbincang-bincang di tempat panjenengan, di dalam panjenengan Pak Jadi. Yang saya ingin pertanyakan satu, Sendi ini kenapa masih dikatakan kampung adat Sendi? Karena ngeten nggih, di waktu niku kan di sini mau dibuat kampung adat gitu. Karena di sini ada situs Putuk Kursi dengan gua Putuk Kursi. Kita uri-uri, mulai dari awal sampai sekarang itu masih kita uri-uri. Ternyata Pak Jadi ini kelihatannya bukan orang nuwun sewu, orang biasa atau orang awam. Kekuatan Mbah Jadi ini kok sampai berani dan memangku untuk tanggung jawab di Gua Putuk Kursi. Kalau orang biasa nuwun sewu mungkin sudah melarikan diri karena Gua Putuk Kursi seperti itu. Nah, saya ingin tahu Pak, ceritanya dari Gua Putuk Kursi itu sampai seangker itu, sampai semistis itu Pak. Sebetulnya di sisi lain, di dunia lain atau dunia yang tidak kasat mata, Gua Putuk Kursi itu apa sih Pak? Gua Putuk Kursi itu adalah peninggalan. Seharusnya niku dulu niku peninggalan orang-orang dulu. Jadi kayak Jepang, kayak Belanda itu sudah baru-baru ini. Jadi dulunya itu ada kerajaan Singosari, Kediri, Mojopahit, itu manunggal dari situ, Putuk Kursi itu. Makanya dinamakan Putuk Kursi karena di situ ada pelenggan. Waktu itu ada batu di atasnya yang dinamakan Putuk Kursi. Dan sampai sekarang ini ya kemungkinan tertutup goib, jadi ya tidak semua orang yang tahu. Yang tahu itu hanya sekilas, itu aja. Berarti dari zaman Singasari ya sampai ke Majapahit, Kediri, Majapahit, ya itu kalau ke Gua Putuk Kursi itu apa Pak? Bertapa atau mencari kesaktian atau seperti apa Pak? Ke itu situ? bertapa. Kita untuk mencari keselamatan toh aja di situ, gitu. Dulu itu kan di situ menurut cerita yang kita alami lah ya kan, yang ada di dalam itu dulu itu di situ itu tempat pandai besi untuk membuat pusaka. Oh, pandai. Ya. Pandai besi. Tapi semua itu jarang menceritakan seperti niku. Yang diceritakan itu adalah dia pandai besi untuk membuat pusaka dulu, gitu loh. Makanya di situ tanahnya merah di dalam. Tanah merah gara-gara kena asap atau kepanasan? Ya gitu, memang. Kalau di luar situ tidak merah, biasa. Di Gua Putuk Kursi itu ada tingkatannya Pak? Ya. Ada lantai bawah, lantai ada. Ya pokoknya sub 3 itu. Sub 3.
waktu dulu itu tingkat-tingkatan kita nyemedi itu dari tahap pertama, kedua sampai di bawah jalan. Jadi tingkatan pertama itu di lantai dasar. Dia ada Oh, tempat sowan itu ya. Oh, oke. Kedua terus yang di tengah-tengah itu dekat air itu. Jadi yang ketiga di Ketiga bawah. bawah jalan. Jarang-jarang di sowan di situ. Kalau nggak ada kontak rosol ke situ nggak bisa masuk situ gitu. Selama Pak Jadi menjaga atau jadi juru kunci, juru pelihara di Gua Putuk Kursi itu, ada nggak sesuatu yang menampakkan diri atau sesuatu yang memberi makhluk yang tidak terlihat tapi memberikan sesuatu atau wejangan ke Pak Jadi berupa bisa berbentuk hewan kah atau berbentuk manusia seperti itu Pak, yang Anda alami selama ini, pernah nggak Pak? Ya ngapunten ya, kalau saya ini yang saya minta tidak seperti itu, tapi roso ada. Roso ini kedatangan ini karena ada tamu ya yang tidak sangka-sangka masuk situ, tujuan yang kira tidak baik itu bisa ketemu sama hewan yang buas kayak naga gitu. Jadi kalau orang masuk Karena tujuan yang nggak baik itu pasti ketemu. Maksud saya Pak, selama jenengan jaga di situ, pernah nggak ketemu sama penghuni Gua Putuk Kursi yang tidak kasat mata? Kalau di dalam saya pernah. Berupa apa Pak? Berupa manusia tua ya. Ngasih wejangan atau ngasih apa Pak? Ya dia pernah, istilahnya pernah apa ya, paring peweling waktu belum dirawat saya. Dulu kan masih ria-rio toh. Okay. Nah terus dia itu pesan, kamu kalau bisa merawat saya di sini, insya Allah nanti bisa aman di sini, rame nanti. Itu belum gitu. Itu wejangan-wejangan ya. Wejangan yang seperti itu. Lah terus kita melangkahnya, kita terus sowan ke dalam, berani itu. Ini terlepas dari Gua Putuk Kursi. Kenapa di rumah Pak Jadi masih banyak peninggalan-peninggalan barang-barang antik atau barang-barang sakral yang memenuhi rumah Pak Jadi? Ini motivasinya apa Pak? Karena itu semuanya itu amanah. Menjauh ya. Okay. Amanah bukan dari kok Putuk Kursi itu bukan. Kita ke pantai selatan, ke Jogja, barang itu ada yang kita minta, itu pasti saya minta, itu amanah. Tidak semua orang itu harus bawa gitu, enggak. Yang di sini hanya satu kalau nggak salah, kalau nggak dua. Yaitu tadi pedang itu tadi, ya. Terus ada pusaka 2 kalau nggak salah. Yang dari dalam Putuk Kursi itu. Oke. Okay. Kalau yang di Putuk Kursinya atas itu perkiraan ya ada 2. Kira-kira panjenengan yang mendapatkan pusaka yang dari Putuk Kursi itu berupa apa aja Pak? Ada yang berupa keris pakai payung. Terus apa lagi Pak? Terus ada lagi amanah batangan itu. Batangan emas. Ya saya kira entah emas entah bukan, yang tahu gitu tahu. Pak, boleh nggak kita melihat pusaka berupa pedang tadi? Iya. Boleh nggak kami melihat sebentar aja pusaka yang diberikan kepada Bapak dari Putuk Kursi itu? Nggih, sebentar nggih. Nggih. Sama batangan. Ampun nggih, kalau batangannya itu hari bulan Suro. Oh nggih. Gitu ya. Berarti bulan Suro kita bisa. Tapi saya yakin pada ada saya. Siap. Gitu. Saya tidak berani. Tidak ada orang tahu kok. Iya. Nah, jadi ini teman-teman ya, Pak Jadi ini ternyata kelihatannya sebagai warga yang biasa-biasa saja, tapi kita bukan orang biasa. Kita akan menyaksikan secara langsung pusaka yang memang diberi langsung dari Gua Putuk Kursi. Wih, besar ya? Sementara kalian nggih, ngapunten. Nah ini kemungkinan Mbak Jadi ini ketika ingin membuka pusaka ini harus diberikan wewangian atau berupa dupa.
Dan ini Mbah Jadi mencoba untuk membuka pusaka yang memang tidak semua orang ya diperlihatkan, dan syukur kita bisa diperlihatkan. Kita lihat dari gagangnya ya, atau rongkonya, kita sudah merinding. Wow, ada bintangnya teman-teman. Coba kita zoom ya, sangat terasa. Dan di ujungnya itu ada sebuah bintang Pak ya. Iya, ini bintang tembus ini. Bintang tembus, coba dibalik Pak. Oh iya, besinya sangat tua kelihatannya Pak ya. Iya, tua ini sampai gerimpis ya Mas. Rasa auranya cukup besar. Iya. Terasa apa ya, nyedot sekali ini. Kekuatan dari pusaka. Ini yang dinamakan apa Pak? Pedang apa kira-kira? Kalau saya ini ya pedang biasa gitu aja. Karena ini punyaan panglima yang ada di dalam. Panglima yang ada di dalam gua. Iya. Wih, merinding Pak. Gitu. Namanya beda-beda karena gitu ya. Ya pedang biasa gitu aja. Gimana? Saya tutup ya? Ye, jenengan melepetakan. Pak, nuwun sewu, gagangnya itu dari apa? Besi juga kah? Besi ini. Ini ada gambar naga ini. Oh, ini ada matanya ini lainnya. Itu gagangnya ada mata dan dari besi juga Pak ya? Iya, ini kayak batu ini. Oh, hitam ini. No, kocak ini. Oh iya Pak. Iya Pak. Kalau besi ini yang semuanya besi. Boleh anu lagi lah, ditutup lagi. Ya mungkin pemirsa juga merasakan ya, walaupun lewat kamera bisa merasakan aura kekuatan dari pedang Mbah Jadi ini. Ya pemirsa, ternyata memerlukan kekuatan khusus ya, melepaskan atau memasukkan kembali ke sarang atau ke gagang atau sarung pusaka ini. Iya Pak Jadi, kami rasa kekuatan dari pedang ini sungguh sangat luar biasa. Nuwun sewu Pak ya, ini agak menjurus ke dalam. Ketika sedang apa Pak Jadi menemukan atau diberikan pusaka ini di saat ada di gua itu seperti apa Pak ceritanya? Waktu itu saya resik-resik. Membersihkan dalam. Membersihkan dalam, J. Tahu-tahu dia itu ini dengan pedangnya itu nggak masuk gini. Jadi gagang sama pedangnya itu enggak kumpul gini. Oh, sama rangkanya atau sama pedang dalam? Iya, sama dalamnya ini sama ini rangkanya itu beda. Oh, rangkanya, rangka luar itu sama pedangnya beda. Bisa. Kira saya apa ya? Saya jadikan satu. Terus waktu itu malam kok itu. Kalau nggak salah itu jam 11 malam. Sendiri Pak? Sama anak saya waktu itu. Saya ajak apa ya? Nyanteri itu. Oh, sama anak saya. Oh, okay. Kenapa? Itu sudah ada amanah sebelumnya, sudah ada amanah tolong rawati. Sebelumnya sudah ada kontak. Oh, sudah diberitahu? Ya, beritahu bahwasanya dia minta dirawati gitu aja. Tolong. Itu Pak ya pesannya. Kira-kira ada wasiat atau wejangan juga ini untuk apa gitu Pak? Yang penting kita itu untuk menjaga apa ya, istilahnya menjaga keadaan bumi sendiri. Menjaga alam. Jangan sampai istilahnya dijual dan sebagainya, tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Dipinjam pun jangan. Jadi yang bisa merawat hanya saya. Panjenengan yang dipasrai. Di saat panjenengan dikasih pedang ini posisinya nancap di dinding gua Pak ya? Itu tertanam di dinding gua. Oh. Jadi kita berdoa, sambil berdoa dia itu keluar. Ya entahlah itu sudah. Itu keluar. Memang takdirnya minta ditolong gitu. Oke Pak. Pendalaman kalau nggak salah itu hampir 15 meter.
Kalau menurut kami dari melihat gagangnya pedang ini dan bentuknya yang sangat unik serta besinya seperti itu ya kekuatannya. Terus di saat panjenengan menemukan ini tertancap di dinding gua. Sepertinya ini Pak, seperti pedang naga puspa. Karena kalau melihat ujungnya Pak ya, itu naga ya. Iya, itu. Naga ada mutiaranya. Iya. Ciri-ciri itu yang selama ini kita dengar. Seperti itu. Itu analisa kami. Bagaimana kalau menurut Bapak? Kalau saya sendiri seperti niku. Soalnya apa? Kalau dilihat dari pinggirannya, terus ada bintangnya itu kalau menurut sejarah dulu itu menghabiskan orang berapa ini gitu loh. Ceritanya seperti itu. Tapi makanya dari di sini itu panglima ini. Disembunyikan. Ini kalau nggak salah biasanya saya pakai anak-anak yang mediator ya. Menurut saya boleh ya. Okay. Ini yang punya panglima. Tapi kalau saya cerita ngapunten ya, kalau cerita saya sama orang-orang yang nggak ini gak masuk. Yeah. Gitu loh. Iya Pak. Makanya berarti, saya diam aja sudah enggak. Berarti bisa jadi pedang ini memang naga puspa Pak. Naga puspa ya. Jelasnya seperti itu. Saya enggak berani bicara karena apa? Kok tercangnya? Oh bukan ada naga puspa gini-gini lah. Ya. Itu. Nah, tapi saya yakin sudah. Karena bisa naga puspa ini. Naga puspa. Karena kalau melihat dari cara Bapak menemukan itu lewat doa, terus dia keluar dari dinding apa namanya? Saya enggak narik. Memang amanah itu. Amanah yang diberikan ke panjenengan. Okay. Kalau narik pasti nanti narik, wah sulit dong. Berkelahi ya, seperti itu ya. Kan saya alami kok. Gitu. Pernah nggak pusaka pedang naga puspa ini ditawar orang? Pernah itu waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah itu teman dari Bali kalau nggak salah. Okay. Diminta supaya ada di sana. Nanti berapa maharnya gitu. Saya menolak. Bukan itu yang saya cari. Gitu. Pernah orang Bali? Pernah orang Bali. Kira-kira ditawar berapa? Apa anjenengan disuruh minta berapa? Iya suruh minta. Sebesar apapun dibayar? Iya. Kalau dibuat bangun ini aja bisa Pak. Saya enggak mau. Bukan itu yang saya cari. Berarti, saya minta rawat. Iya. Berarti orang-orang sampai ke Bali pun paham ya kehebatan dari pedang ini atau mungkin keaslian dari pedang ini. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi memang aura atau kekuatan dari Gua Putuk Kursi sampai sekarang masih terjaga, Pak. Masih terjaga. Sangat mistis, makanya, terjaga. Apa ya istilahnya kayak kalau sebagai penjaga itu ya orang-orang tuh heran. Nah, padahal gua seperti itu dengan keamanan ya Ilik itu lah pernah cerita bahwasanya kalau itu tidak ada yang jaga, tidak ada yang uri-uri, jebol sudah. Gitu loh. Lah saya gua gitu ya. Nggih. Makanya kita uri-uri, kita ben Senin, malam Jumat, Minggu malam Senin, kita tetap berdoa di situ. Itu kalau warga Sendi, kalau katakan Ruwadeso atau Bancaan seperti apa itu pasti ke situ Pak ya? Enggak, Putuk Kursi. Putuk Kursi. Jadi di puncaknya di atas, kursinya. Di atasnya. Iya di atasnya. Oh ya. Di situ kan ada pendoponya kecil. Satu lagi Pak yang terakhir. Adakah pesan khusus untuk kami generasi muda atau generasi anak cucu kita nanti untuk tetap ke depannya seperti apa Pak? Ya saya pesan aja kalau kadang wayah saya ini yang ada di sini kemungkinan ada yang menemukan seperti ini, monggo diuri-uri. Jangankan ini, pokoknya peninggalan leluhur yang dulu berwujud batu, terutama ya batu, bata, besi itu terakhir sudah, itu harus dirawat. Kalau dia yakin bahwa saya minta dirawat, harus dirawat, jangan disia-siakan. Itu tak pesan saya, karena saya batu itu memangnya ya tidak hanya dari sini tuh batu itu Pak, ada yang dari pantai selatan, ada yang besar di pantai selatan. Saya bawa, kenapa? Dia nangis, tidak ada yang merawat. Gitu loh. Linggoyoni juga gitu, tetangga saya tak minta. Kalau minta mahar berapa? Enggak Pak, sama gowo mawon. Ada di sini ya juga. Iya. Oke. Yang penting kita itu merawat, mengumpulkan. Iya. Namun niku tak mau. Iya, Pak Jaji,
matur suwun sangat, terima kasih atas waktunya, dan semoga kita semuanya terus bisa untuk uri-uri peninggalan leluhur. Semoga kita semuanya bisa ke depannya bisa lancar, selamat, dan yang terakhir Pak Jadi, dengan keterbatasan kami atau kelancangan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.